المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena siang ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesempatan dan insya Allah keikhlasan hadir kembali dalam rutinitas kita ba'da zuhur fi syahri Ramadan, kajian demi kajian yang kita laksanakan setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, duduk kita, nyimak kita, tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah buat kita. Allah turunkan, Allah jujurkan sakinah dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kembali kita melihat surat Al-Baqarah ayat 208 sampai dengan 211. Fotokopiannya ada yang 3 lembar, ada yang 2 lembar. Yang 3 lembar bisa dilihat di halaman 174. Melanjutkan kajian bulan kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Hal
من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Ya ayyuhalladzina amanu, yang di dalam kurung ayatnya, di luar kurung tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang amanu yang beriman. Udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, ke dalam Islam. Bifathis sin wa kasriha, dengan fathah sinnya, fisilmi, bifathah fisalmi, wa kasriha fisilmi, al-islami, yaitu agama Islam. Kafatan, secara keseluruhan. Kafatan ay halun, menjadi hal, keadaannya, minasilmi, dari lafaz asil, ay fi jami'i syara'ihi, ke dalam seluruhnya syariat agama Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah, ay turuqus syaitani, jalan-jalan syaitan, ay tazyinahu bitafriqi, ialah hiasannya dengan memisah-misahkan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagimu, aduwwun mubin, musuh yang nyata. Ayat 208 ini turun, yang menjadi penyebab turunnya ini wa nazala, di atasnya ayat, wa nazala fi Abdillah bin Salam wa ashabihi. Jadi orang-orang Yahudi ketika masuk Islam, diantaranya adalah Abdullah bin Salam dan teman-temannya, masuk Islam tapi masih mengagungkan hari Sabtu, masih membaca kitab Taurat. Ini awal-awal mereka masuk Islam masih diperbolehkan oleh Nabi. Ya Rasul, bolehkah kami membaca kitab Taurat? Padahal sudah masuk Islam. Karena kitab Taurat itu kan kitab samawi, ya, kitab yang sama dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Rasulullah memperbolehkan. Tapi ternyata Allah turunkan ayat ini, Allah melarang mereka masih melakukan hal-hal yang dijalankan oleh syariat mereka. Artinya syariat yang telah ditetapkan di dalam kitab Taurat, tapi mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi ketika sudah turun ayat ini, mereka tidak lagi boleh mengagungkan hari Sabtu, ya. Mereka tidak lagi diperbolehkan, ya, tidak memakan onta. Wa karihahu al-ibila ba'dal Islam. Jadi mereka masih membenci daging onta. Onta kan halal, tapi mereka tidak memperbolehkan. Artinya masih membenci. Dulunya memang ketika
dalam kitab Taurat tidak diperbolehkan. Nah, ayat ini yang harus kita perhatikan, bahwa ayat ini hanya diturunkan buat orang Yahudi. Orang Yahudi yang mau masuk Islam. Ketika masuk Islam, maka kebiasaan-kebiasaan di dalam agama Yahudinya harus ditinggalkan. Masuk Islamnya secara kafah. Tidak boleh masih melakukan hal-hal terkait urusan agama yang diperbolehkan di dalam kitab Yahudi, yang di kitab Taurat. Tidak untuk orang Islam. Mungkin kita kaget kali, kok biasanya ada Islam kafah, ya? Kalau belajar Islam secara keseluruhan, menggunakan ajaran Islam secara keseluruhan. Memang ada ulama-ulama yang terlalu ekstrim. Pokoknya kalau sudah masuk Islam, jadi orang Islam harus melaksanakan semua syariat Islam. Padahal ada syariat Islam yang tidak bisa dilaksanakan. Ya. Ketika awal-awal Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, terjadi perdebatan antara hukuman orang yang tidak lagi mau membayar zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang tidak mau membayar zakat maka harus diperangi. Padahal sudah Islam. Sayyidina Umar protes. Terjadilah perdebatan. Kata Sayyidina Umar, jangan, ya. Karena dia sudah Islam. Dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Kata Nabi, orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat maka dilarang untuk dibunuh, diharamkan darahnya. Tidak boleh, ya. Di satu sisi Sayyidina Abu Bakar mempertahankan biar bagaimanapun orang yang tidak mau membayar zakat harus diperangi. Karena bahasa Al-Quran, khudh min amwalihim, ya. Fi'il amr, ambillah, ya, sedekah di antara harta mereka. Nah, terus Sayyidina Umar protes. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar juga kalah dengan dalil Sayyidina Umar. Cuma karena khalifah, tetap aja otoriternya pakai, tetap diperangi. Artinya di sini ada orang yang memang punya harta, tapi mungkin dia sulit untuk mengeluarkan zakat, ya. Atau bisa jadi orang miskin yang memang tidak punya harta, disuruh mengeluarkan zakat, ya memang tidak bisa. Orang kaya disuruh ngaji mungkin rada susah, ya. Bahwa di sini kafah ini sulit kita untuk bisa menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Poligami, ada yang mudah? Ada yang mudah nggak poligami? Ya. Kalau bicara kafah, bapak-bapak saya yakin bisa 4. Ya, tapi sekarang saya yakin juga belum ada yang istrinya duluan. Ya. Karena apa? Takut. Ya. Dan perempuan-perempuan juga bingung. Kalau saya nggak kasih suami saya nikah lagi, kayaknya kok saya melawan perintah Allah. Kalau saya kasih, ada yang mau ngasih perempuan? Gak ada. Nalurinya pasti tidak mengizinkan suaminya menikah. Berat di situ, ya. Jadi kalau Hizbut Tahrir, ya, itu mereka ketika kita awal-awal rame bicara tentang poligami, larangan poligami, itu mereka justru poligami. Padahal hatinya perempuan sulit, ya, untuk dipoligami. Makanya kalau ketika di anak perempuan disuruh pilih mau di madu apa mau diracun, pilih madu apa pilih racun, susah. Jadi untuk bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah itu nggak bisa, berat. Karena begitu banyak syariat Islam yang mungkin kita tidak bisa jalani. Makanya Allah masih mentolerir perasaan basyariyah. Artinya ada hal-hal yang memang
kita tidak bisa, padahal di situ diperintahkan. Ya. Ketika itu diperintahkan kita tidak jalani, maka di sini kita tidak dikatakan bisa menjalankan syariat Islam secara kafah. Padahal ayat ini ya bicara perintah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Tapi dilihat dari asbabun nuzulnya bahwa ayat ini diperuntukkan buat orang-orang Yahudi yang mau masuk Islam. Dia sudah masuk Islam tapi masih melaksanakan perintah-perintah yang dulunya agamanya, maka itu tidak diperkenankan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu menghiasi. Hiasan syaitan itu adalah bitafriki, dengan memisah-misahkan. Ya. Tidak harus, yang harusnya dihilangkan. Jadi memisah-misahkan, ntar dia pakai ajaran Islam, tapi masih juga pakai ajaran Yahudinya. Nah itu senangnya setan seperti itu, agar tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan oleh agamanya ya. Kalau Taurat itu tidak memperbolehkan makan daging onta, haram. Islam memperbolehkan. Ketika masuk Islam ya sudah harus ya makan daging onta. Artinya apa? Dia tidak boleh membenci ya daging onta yang dihalalkan dalam Islam. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Bayyinul adawa. Fa in zalaltum, tetapi jika kamu menyimpang, miltum anid duhuli, kamu menyimpang dari masuk fi jami'ihi, ke dalam seluruhnya Islam. Artinya orang yang Yahudi masuk Islam terus masih melakukan kegiatan-kegiatan Yahudinya padahal dia sudah Islam, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinah, sesudah datang kepadamu bukti al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran, al-hujjat al-zahirah, hujjat yang zahir yang nyata, ala annahu, bahwasanya Islam itu hakun, adalah agama yang benar. Jadi kalau sudah masuk Islam tinggalkan, yang lain tidak dianggap. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah aziz, maha perkasa. Maknanya bala yu'jizuhu syai'un antiqamihi minkum. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah dari siksanya minkum, di antara kamu. Hakimun, lagi bijaksana fi sunihi, di dalam pekerjaannya. Artinya orang-orang yang masih tetap ya melakukan hal-hal yang pernah dilakukannya saat dia beragama sebelumnya, maka Allah akan menyiksa mereka. Ya. Kalau dalam fikih itu ya kita kenal dengan madzhabul arba'ah. Ada fikih Syafi'i, ada fikih Maliki, Hambali, Hanafi. Nah, kalau dalam ilmu fikih, ketika orang yang bermadhab Syafi'i boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Imam Maliki ataupun Imam Hambali dalam keadaan darurat. Kalau nggak dalam keadaan darurat nggak boleh. Kita sekarang nih sembahyangnya ala Syafi'i, wudunya ala Maliki. Itu namanya talfik, mencampur adukan mazhab. Ya. Kayak umpamanya besok pas Lebaran, ya diperkirakan berbeda ya antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Orang yang biasa mengikuti pemerintah, kemudian Muhammadiyah lebarannya duluan, ganti saya Muhammadiyah aja biar lebarannya duluan. Gak boleh, tetap harus ikut pemerintah, karena pemerintah mengikutnya Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menetapkan akhir Ramadan, menetapkan lebaran itu dengan cara biru'yah.
Sumu li ru'yah waftiru li ru'yah. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal, dan berbukalah lebaran kamu dengan melihat hilal. Jadi kalau bukan Muhammadiyah, jangan ikut pemerintah. Kalau yang sudah ikut pemerintah mazhab Syafi'i, jangan ikut Muhammadiyah. Kalau kita kepengen cepat, berarti kita haram. Lah masih puasa udah lebaran. Nah, itu harus diyakini. Kenapa? Karena enggak berarti kita belum paham tentang agama yang sesungguhnya. Kita mazhabnya apa? Jadi jangan-jangan mau nyari enaknya doang. Cepat udah kita duluan cepat. Saya ingat dulu ketika ngajar sama mahasiswa, saya katakan bahwa Muhammadiyah sudah memberikan fatwa, ya, ittifaq ulama Muhammadiyah bahwa rokok itu haram. Dan orang NU dari Sunnah belum berani ittifaq bahwa rokok haram. Mahasiswa teriak, "Pak, tuh Pak, dia Pak masih merokok padahal Muhammadiyah." Gitu. Dia teriak, "Enggak, udah pindah ke NU," katanya gitu. Nyari enaknya katanya, Masya Allah. Jadi gampang banget berpindah-pindah. Kita lanjutkan. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal yang duruna, hal maknanya biasanya apakah, tapi hal di sini maknanya adalah nafi. Hal maknanya ma, tiada. Yang duruna, yang mereka nanti-nantikan. Yang tabiru maknanya tidak menunggu. Aima yang tabiru. At-tarikuna, orang yang meninggalkan ad-dukhul, masuk fihi ke dalam agama Islam, illa ayyatiyahumullahu, melainkan datangnya Allah kepada mereka, ay amruhu, ialah siksaannya Allah, sebagaimana firman-Nya, aw ya'tiya amru rabbik, ay adzabuhu, ialah siksaannya Allah, fi dhulalin, di dalam naungan, jam'u dzullihi, dzulal maknanya jamak daripada dzul, minal ghamami, daripada awan, ashab wal malaikah, dan datangnya malaikat, wa qudiyal amr, dan diputuskannya perkara, summa amru ihlakihim, kemudian perintah membinasakan mereka, wa ilallahi turja'ul umur. Ini penjelasan yang tadi di atas, bahwa ketika orang tidak lagi mau melaksanakan perintah Allah, dia harus masuk Islam secara kafah, tapi tetap masih mengagungkan hari Sabtu, masih membenci daging onta, masih juga membaca kitab Taurat, ya, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sal Bani Israila, Sal Bani, apa maknanya sal? Apa? Tanyakanlah. Ya, sal maknanya tanyakan. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Sal fi'il amr. Fi'il amr, fi'il kata kerja yang menunjukkan perintah. Objeknya di sini ada dua. Bani Israila, tanyakanlah Muhammad kepada Bani Israel, tabkitan, sebagai teguran yang keras. Kam atainahum, berapa banyak yang telah kami berikan kepada mereka. Kam istifhamiyah, ya. Kam di sini adalah kam istifhamiyah, artinya kalimat bertanya. Mu'alliqatun, sal an maf'ul tsani. Jadi sal itu masih ada hubungannya dengan maf'ul yang kedua, ya. Sal, tanyakanlah. Jadi kalau dalam fi'il, kalau kita ngaji bahasa Arab itu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar, ya. Semua fi'il itu ada membutuhkan objek. Ada objek satu, objek dua.
Nah di sini sal itu objeknya ada dua. Nah, objek itu maf'ul, saya makan nasi, nasi itu adalah maf'ul. Nah di sini salnya ya, Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada Bani Israel. Bani Israel itu maf'ul, objek pertama. Kam atainahu itu objek kedua. Min ayatin bayyinatin. Tanyakanlah kepada Bani Israel, betapa banyak kami telah memberikan kepada kamu ayat-ayat, tanda-tanda kebenaran, bayyinatin yang nyata, zahiratin yang zahir. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang Bani Israel, menegur mereka dengan keras, ya, mengingatkan kembali betapa banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka. Bani Israel itu paling banyak nabinya, ya. Kalau Bani Ismail itu cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Israel itu umat yang begitu dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah nyatakan Bani Israel itu adalah sebaik-baiknya umat, ya. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah utamakan Bani Israel itu, ya, di antara umat-umat tertentu. Apa di antaranya disuruh ingat? Kafalkil bahri, seperti membelahkan air laut, ya. Ini mukjizat Nabi Musa yang Allah berikan kepada Bani Israel, ya. Membelah laut itu bukan satu kehebatan manusia, bahwa itu adalah kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Tanpa kekuasaan Allah, tongkat Nabi Musa itu tidak ada artinya, sama dengan tongkat-tongkat mungkin yang bapak-bapak punya, ya. Tapi tongkat Nabi Musa punya kekuatan dari Allah, bisa membelah lautan. Sehingga apa? Nabi Musa berikut umatnya bisa lewat. Kemudian dipukulkan kembali, nutup lagi. Sampai sekarang belum ada, ya, tongkat yang menyamai tongkat Nabi Musa. Apalagi wa inzalil manni wassalwa, dan, ya, menurunkan manna wassalwa. Apa manna, Pak? Pernah dengar manna? Manna itu madu, ya, sejenis minuman yang cair. Salwa itu burung puyuh. Nah, jadi ketika Nabi Musa umatnya setelah membelah lautan, ya, dikejar selamat dari kejaran Fir'aun, maka diperintahkan umat Nabi Musa, ya, Bani Israel itu menuju sebuah tempat untuk taubat, yakni Palestina, Masjidil Aqsa, ya. Jadi perintah Bani Israel ke Palestina itu perintah Allah. Makanya sampai sekarang orang Israel itu menganggap bahwa Palestina adalah negaranya, tanah kelahirannya, tanah leluhurnya. Ini tanah leluhur saya, yang perintahnya nggak tanggung-tanggung Allah. Makanya sampai sekarang pun nggak mau dia untuk memerdekakan, ya, Palestina. Tetap yang punya saya. Ini ayatnya. Makanya sampai sekarang nggak selesai gitu. Tapi mereka lupa ketika mereka disuruh ke Palestina, mereka itu memisahkan diri kepada Nabi Musa. Udah Nabi Musa, ternyata di sana ada raja yang begitu zalim. Udah kamu aja yang berangkat sama Tuhan. Tuh. Mereka menyerah, tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk memasuki tempat yang bernama Palestina, karena saat itu ada raja yang zalim. Akhirnya Nabi Musa memisahkan diri kepada Bani Israel. Artinya apa? Sudah tidak lagi engkau menjadi umatku, pengikutku, karena engkau tidak mau mengikut. Beda kalau mereka dulu mau, itu akan lebih dahsyat lagi. Sampai sekarang pengakuannya akan lebih kuat. Makanya bingung ulama-ulama juga, ya, dalam menafsirkan itu tanahnya sebenarnya punya siapa. Israel itu mengakui karena ada perintah itu, ya.
Nah, ketika dalam perjalanan mereka menuju Palestina, itu mereka berada di Bukit Tih. Bukit Tih itu antara Syam dan Mesir. Ada lembah yang begitu panjang, itu kurang lebih ada 9 farsah jauhnya. Satu farsahnya itu kira-kira 5,5 kilo. Berarti kalau 9 berapa? Hampir 50-an kilo. 50-an kilo jaraknya dari mana ke mana itu kira? Dari sini ke Bogor lebih. Nah, itu mereka jalan kaki, Pak. Ya, itu sepanjang 50 kilo dah mereka jalan kaki ke sana. Itu bukit yang panas sebenarnya, tapi mereka diawani. Ya, jadi ada awan putih halus yang ngikutin mereka berjalan baik siang maupun malam. Otomatis di padang pasir yang begitu, ya, kagak ada pohon dan merasakan lapar, haus, maka kemudian Allah turunkan manna. Manna itu sejenis madu yang setiap hari bisa diperoleh. Jadi manna itu turun waktu subuh, ya, sampai dengan terbitnya matahari. Itu mereka dapat jatah dari Allah. Dapatnya itu hampir 2,7 kilo. Dipungutin, ya, itu turun sendiri tuh. Itu langsung makanan dari Allah, ya. Itu madu kuat, membuat mereka kuat bertahan. Tapi ternyata mereka teriak, Musa, masa kita makan madu doang, nggak ada makanan yang lain apa? Minta dong sama Tuhanmu agar kita bisa makan daging. Bani Israel benar-benar Nabi Musa dikerjain. Ya, akhirnya Nabi Musa berdoa, diturunkan sama Allah salwa, burung puyuh. Nah, burung puyuh itu turun begitu banyaknya, tapi mereka makannya hanya satu dalam sehari. Itu pun dicari yang cukup buat dia makan satu hari, gak boleh lebih. Begitu juga manna itu hanya dapat jatahnya 2,7, ya, 2,7 kilo, berapa ya? Liter. Nah, itu 2,7 itu menurut Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Munir, ya, nggak boleh lebih. Itu mulai turunnya dari mulai Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu nggak turun. Ya, Sabtu kagak ada manna. Jadi kalau hari Jumat boleh ngambil 2 kali buat persiapan besok hari Sabtu. Selain itu nggak boleh. Pokoknya ngumpulin di hari Senin nggak boleh, banyak-banyakan. Tapi ternyata mereka serakah. Itu ngumpulnya lebih banyak. Dan yang ngumpulnya banyak itu biasanya ada uletnya. Biasanya pasti ada uletnya. Akhirnya nggak ada makan. Emang udah dijatah sama Allah, ya. Sudah enak dapat manna dan salwa, masih lagi protes. Tuh, ya, protes lagi. Wahai Musa, masa ya kita makan cuma satu makan ini? Nggak ada makanan yang lain apa? Sayur-sayuran kayak, ya, jagung, timun, bawang, ya. Itu kan ayatnya, wa in kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka. Ya. Jadi minta lagi, emang luar biasa di Bani Israel. Ya. Nabi Musa itu bisa bicara sama Allah, bisa, ya, bicara sama Allah. Ini umat juga ngeyel, kepengen juga ikut kayak Nabi Musa, pengen lihat Allah. Ya, akhirnya apa? Allah perlihatkan baru nurnya saja di Bukit Tur itu mereka sudah gak kuat mati. Tapi Allah sayang sama umat Nabi Musa, dibangunin lagi biar mereka bersyukur, tapi tetap aja tidak bersyukur, ya. Jadi luar biasa ini, angel, ngeyel, susah diatur umat Nabi Musa. Fabaddaluha, lalu mereka menukarkan ayat itu kufran dalam keadaan kekufuran kafir. Wa may yubaddil ni'matallah, barang siapa
yang menukarkan nikmat Allah, aima an'ama bihi, apa yang telah Allah berikan nikmat itu kepadanya, minal ayati, berupa ayat-ayat Allah, li'annaha, karena sesungguhnya ayat itu sababul hidayah, adalah sebab yang mendapatkan petunjuk mimba di maja'atshum, mimba di maja'atshu, setelah datang nikmat itu kepadanya, kufran, ya, dengan kekufuran, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya. Jadi orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah, maka azab Allah juga akan dirasakannya. Maknanya fa innallaha syadidul iqab, mengingatkan bahwa begitu pedihnya azab Allah kalau kita merasakan ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja kajian kita pada siang hari di hari Senin ini. Kajian kitab tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 208 sampai dengan 211. Mudah-mudahan yang singkat akan menambah wawasan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah terus tadabbur ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, karena janji baginda Rasulullah SAW bahwa umatku nanti di akhir zaman tidak akan menelantarkan Al-Quran. Kalau kita tidak mau membacanya, kita tidak mau mentadabburinya, berarti kita tergolong umat yang menelantarkan Al-Quran. Mudah-mudahan terhindar kita dari apa yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.